Para siswa, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang difraksi cahaya. Pembahasan kita kali ini tentang cahaya meliputi difraksi celah tunggal, difraksi minimum dan maksimum, serta menentukan panjang gelombang sinar merah. Jika cahaya dalam perambatannya bertemu dengan penghalang berlubang, maka pada layar akan terdapat bagian terang di belakang lubang. Tetapi jika lubang dibuat sangat kecil, misalnya mendekati panjang gelombang cahaya, maka bagian yang terang akan bertambah lebar bila dibandingkan dengan lubangnya. Maka dapat kita katakan bahwa cahaya yang melalui celah sempit akan mengalami pelenturan. Peristiwa inilah yang disebut dengan difraksi cahaya. Difraksi cahaya atau lenturan cahaya terjadi karena pembelokan arah rambat cahaya oleh suatu penghalang. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada pola difraksi, terlihat garis terang pada sumbu celah, dan terdapat garis terang serta gelap di sebelah kiri dan kanan sumbu celah. Nah, para siswa, bagaimana terjadinya pola difraksi itu? Untuk menjelaskan gejala tersebut, mari kita perhatikan. Cahaya monokromatik yang sejajar datang pada sebuah celah tunggal. Untuk memfokuskan sinar yang keluar dari celah, dipasang lensa positif. Lebar celah AB kita namakan D. Maka menurut teori Huygens, tiap titik pada celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya baru. Selanjutnya kita tinjau sebuah titik O yang terletak pada sumbu celah. Maka lintasan gelombang cahaya yang berasal dari celah sama panjang, berarti mempunyai fase yang sama. Sehingga pada titik O akan terjadi terang pusat. Pada titik P, gelombang cahaya yang menuju titik tersebut arahnya membentuk sudut θ terhadap sumbu celah. Gelombang-gelombang yang berasal dari celah datang pada titik P berbeda fasenya, maka saling meniadakan. Ini berarti pada titik P merupakan garis gelap. Dengan demikian, cahaya pada nomor 1 dapat berinterferensi dengan cahaya dari nomor 3 dengan selisih panjang lintasan delta X sama dengan D kali sin θ. Secara umum, kita nyatakan bahwa hasil difraksi gelap atau minimum dihasilkan oleh celah tunggal jika D sin θ sama dengan kelipatan genap dari setengah panjang gelombang, atau D sin θ sama dengan 2N kali setengah lambda. Sedangkan untuk difraksi maksimum atau terang, terjadi jika D sin θ sama dengan kelipatan ganjil dari setengah gelombang, atau D sin θ sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda, dengan D adalah lebar celah, θ adalah sudut difraksi, N adalah orde difraksi yang besarnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Siswa sekalian, apabila kita mengamati difraksi celah tunggal, terlihat bahwa garis terang pusat lebih terang atau lebih tajam daripada garis terang satu. Garis terang satu terjadi pada sisi kiri dan kanan dari pusat terang, dan dapat digambarkan sebagai berikut.
Agar kalian lebih jelas mengenai difraksi maksimum dan minimum, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Seberkas cahaya lewat pada celah tunggal yang sempit menghasilkan difraksi minimum orde kedua dengan sudut difraksi 30 derajat. Bila panjang gelombang 6700 angstrom, berapakah lebar celahnya? Karena difraksi minimum, tentu kita mempergunakan rumus D sin theta sama dengan 2N kali setengah lambda. Sekarang kita masukkan nilai-nilai tersebut. Maka kita dapatkan D sin 30 derajat sama dengan 2 kali 2 kali setengah kali 6700 angstrom. D kali setengah sama dengan 13.400 angstrom dan D sama dengan 26.800 angstrom. Tentu kalian sudah mengetahuinya bahwa 1 angstrom sama dengan 10 pangkat negatif 8 cm. Maka lebar celah sama dengan 2,6 kali 10 pangkat negatif 4 cm. Sekarang kita lanjutkan dengan difraksi pada kisi. Dalam pengukuran panjang gelombang dengan menggunakan percobaan celah ganda, kita akan mendapatkan pola interferensi yang kurang tajam, karena cahaya akan menyebar. Kisi difraksi terdiri atas plat kaca yang diberi goresan yang sejajar dalam jumlah banyak dengan lebar tiap goresan yang sama dan diatur supaya mempunyai jarak selang sama. Goresan merupakan penghalang terhadap cahaya. Ternyata, dengan semakin banyak celah yang lebarnya sama, akan didapat garis-garis terang yang jauh lebih tajam. Sebuah kisi dapat terdiri dari banyak goresan. Goresan merupakan penghalang terhadap cahaya. Berarti, celah adalah daerah antara goresan dengan goresan. Lebar celah D disebut dengan konstanta kisi. Konstanta kisi dapat kita rumuskan sebagai berikut. D sama dengan 1/N. Sebagai contoh, untuk kisi dengan 500 goresan per cm, berarti lebar celah D sama dengan 1/500 cm. Rumus yang digunakan untuk mencari panjang gelombang pada difraksi kisi sama dengan pada difraksi celah tunggal. Tentu kalian masih ingat rumus tersebut. Untuk difraksi kisi maksimum, D sin theta sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda. Sedang untuk difraksi kisi minimum, D sin theta sama dengan 2N kali setengah lambda. Untuk lebih memahami mengenai difraksi kisi, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5.000 goresan tiap sentimeter. Sudut bias orde kedua adalah 30 derajat. Maka panjang gelombang cahaya yang dipakai adalah. Hal ini dapat kita selesaikan dengan jalan kita cari terlebih dahulu lebar celah atau konstanta kisi. D sama dengan 1/N, sama dengan 1/5000, sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 cm.
Dengan rumus D sin theta sama dengan 2N kali setengah lambda, maka hasilnya adalah 5000 angstrom. Apakah yang terjadi jika kisi disinari dengan sinar merah atau sinar lainnya? Pada kisi yang disinari dengan sinar merah akan menghasilkan difraksi sinar merah yang terpisah pada jarak tertentu satu sama lainnya. Sedangkan pada kisi yang disinari dengan sinar ungu akan menghasilkan difraksi sinar ungu dengan jarak yang lebih berdekatan satu sama lain bila dibandingkan dengan sinar merah. Apa sebabnya demikian? Mungkin kalian dapat menjelaskannya. Telah kita ketahui bahwa panjang gelombang sinar ungu yang besarnya 41 kali 10 pangkat negatif 10 cm lebih kecil dari sinar merah yang besarnya 67 kali 10 pangkat negatif 10 cm. Maka menurut persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda akan diperoleh sudut theta lebih kecil, sehingga letak garis-garis ungu lebih berdekatan satu sama lain. Siswa sekalian, pembahasan kita selanjutnya adalah mencari panjang gelombang sinar merah. Untuk itu, mari kita perhatikan percobaan berikut ini. Letakkan pensil pada penggaris di tempat terang orde 1. Jarak dari kisi ke mistar kita beri tanda L. Sudut difraksi theta dan jarak pensil ke lampu B. Amati melalui kisi dengan memakai lampu merah. Maka selisih panjang lintasan sinar yang berinterferensi delta X sama dengan D sin theta dan tangen theta sama dengan B per L. Karena sudut theta adalah sudut yang kecil, maka dapat dilakukan pendekatan, sehingga sin theta mendekati tangen theta. Jadi, delta X sama dengan D sin theta dapat kita ganti dengan delta X sama dengan D tangen theta. Lalu kita masukkan harga tangen theta sama dengan B per L. Maka delta X sama dengan D kali B dibagi L. Untuk titik terang berlaku delta X sama dengan N kali lambda. Dengan memasukkan harga delta X sama dengan B per L, maka D kali B dibagi L sama dengan N kali lambda. Jadi, panjang gelombang untuk titik terang adalah lambda sama dengan D kali B dibagi N kali L. Sedangkan untuk titik gelap berlaku delta X sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda. D kali B dibagi L sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda. Jadi, panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan D kali B dibagi 2N tambah 1 kali setengah lambda, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika jarak B dan L kita ukur, maka panjang gelombang lambda dapat dihitung. Para siswa, dari pembahasan kita tadi, maka dapat kita simpulkan hal-hal sebagai berikut. Difraksi adalah pembelokan atau pelenturan arah gelombang di sekeliling ujung suatu penghalang yang diletakkan pada lintasannya. Rumus untuk difraksi minimum adalah D sin theta sama dengan 2 kali N kali setengah lambda. Sedang untuk difraksi maksimum adalah D sin theta sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda.
Konstanta Kisi sama dengan lebar celah. D sama dengan 1 dibagi N. Dengan kisi difraksi dapat ditentukan panjang gelombang cahaya dengan memakai rumus. Untuk titik terang berlaku D kali B dibagi L sama dengan 2N kali setengah lambda. Untuk titik gelap berlaku D kali B dibagi L sama dengan 2N tambah 1 kali setengah lambda. Nah, para siswa, sampai di sini pembahasan kita mengenai difraksi cahaya.